Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajib ulan wajib alaihi ing atase musta'ir, ay alal musta'ir tegese ing atase wong kang nampa silih, mu'natu rodin apa biaya ngabalikaken lil mu'ar kedue kang den silih, alal maliki ngatase wong kang ngamili, wa kharaja lan kajaba bimu'natir rodi kalawan biaya ngabalikaken mu'natul mu'ar apa biaya kang den silih, fatal zamu maka wajib ya mu'natul mu'ar al malika ing wong kang ngamilik, li anaha karena setuhune mu'natul mu'ar min hukukil milki iku tetep saking pirang-pirang hak milik, wa khola palan nyulayaan al qodi sapa Imam Qodi Husain, faqala maka ngucap ya qodi innaha setuhune mu'natul mu'ar alal musta'ir iku tetep ing atase wong kang nampa silih wajazalan wenang likulin kedue saban swiji minal mu'ir saking wong kang nyilihaken wal musta'ir lan wong kang nampa silih rujuun apa ngajabel bil ariyati ing dalam silihan mutlakotan kanat iku kang den mutlakaken kanat anaya arya au muakotatan atawa iku kang den waktu-waktu hatta fil i'arati malah-malah ing dalam nyilihaken lidapni mayitin kedua mendem mayit qabla muarotihi ing dalam sedurunge nguruge mayit fiturobi kalawan tanah walau ba'da wad'ihi lan sanajan iku tetep ing dalam sawise nelehe mayit fil kubri ing dalam kubur la ba'dal muaroti ora ing dalam sawise nguruk atayabla malah busuk ya mayit wala ruju alan orang ngajabel iku wenang li musta'irin kedue wong kang nampa silih aisu talzamuhu ing dalam sakira wajibhu ing musta'ir al isti'aratu apa nampa silih kaiskani mu'tadatin kaya ngumahi wedon kang den idahi wala li mu'irin lan ora kedue wong kang nyilihaken bisa pinatin ing dalam perahu sorot kang dadia sapinah tilajati ing dalam tengah segara wa fiha iku tetep ing dalam sapinah mataul musta'ir utawi harta bendane wong kang nampa silih wa bahasalan wis ngabahas Ibnu Rib'ah sapa Ibnu Rib'ah annalahu ing setuhune iku tetep kedue mu'ir al ujrota apa upah wala fi jaz'in lan ora ing dalam tihang tidak mijidarin kedue nahan dinding mailin kang condong
ba'da stinadihi ing dalam sawise nyendere jazin walahu iku tetep kedue mu'ir al ujratu tawi sewaan minar ruju saking ngajabel walau ista'arolan lamun nampa silih ya musta'ir lil binai kedue bangunan awil giros atau tanduran lam yajuz maka ora wenang lahu kedue musta'ir zalika apa mengkono-mengkono zalika apa mengkono-mengkono lam yajuz maka ora wenang lahu kedue musta'ir zalika apa mengkono-mengkono gorsu atau bina silahkan illa marotan wahidatan angin kalawan balenan kang suiji walau kola ama kalamun nyabut ya musta'ir ma ing barang banahu kang ngabangun ya musta'ir ing ma au gorosahu atawa nandur ya musta'ir ing ma lam yajuz maka ora wenang lahu kedue musta'ir i'adatun apa ngabalikan illa biiznin jadidin angin kalawan izin kang anyar illa iza soroha angin tatkala mertela akan ya mu'ir lahu kedue musta'ir bitajdidi kalawan nganyaraken marotan uhro ing dalam balenan kang wewene wa yajibu alaihi ay alal musta'ir mu'naturuddin lil mu'ar alal malik tat apa saya pinjem tarub kepunyaan Pak Zaid untuk acara maulid di musola saya. Pak Zaid pinjam tarub untuk acara maulid. Oh ya udah ambil aja di gudang. Untuk bawa tarub dari gudang ke musola itu kan butuh ongkos, ongkos mobil. Siapakah yang bertanggung jawab untuk ongkos mengambil dan mengembalikan? Apakah yang harus bertanggung jawab adalah yang meminjamkan atau yang meminjam? Jawabannya wa yajibu alaihi ay alal musta'ir, kewajiban yang minjem mu'naturuddin lil mu'ar alal malik, biaya ngambil tarub yang dipinjam dan mengembalikan tarub yang dipinjam. Enak aja udah dikasih pinjem, masa harus keluar modal juga kan, ongkosin. Tapi kalau misalnya yang punya tarub itu dah biaya dari saya untuk ngambil dan mengembalikan tarub, ya lebih besar dia pahalanya. Dari arah minjeminnya dapat pahala, dari arah biaya ongkosnya juga dapat pahala. Nah seperti itu ya. Wa kharaja bi mu'natir roddi mu'natul mu'ar fatalzamul malik li anha min hukukil milki wa khalafal qadi faqala innaha alal musta'ir. Apa? Saya minjem kebo punya bakar untuk ngegaru di sawah wakaf. Pak Bakar, pinjam kebonya sih atau pinjam sapinya sih untuk ngegaru di sawah wakaf, atau minjem kolektornya sih untuk ngegaru di sawah wakaf. Kebo sapi itu kan harus dikasih makan, rumput makanannya. Kolektor juga harus kasih minum kan, bensin minumannya atau solar.
Pertanyaannya, siapakah yang bertanggung jawab ngasih makan kebo sapi? Apakah yang minjem atau yang meminjamkan? Dan siapakah yang harus ngasih dan siapakah yang harus ngisi solar? Apakah yang minjem atau yang meminjamkan? Jawabannya, wa kharaja bi mu'natir roddi mu'natul mu'ar. Tadi sudah kita bahas bahwa biaya ngambil dan mengembalikan barang pinjaman itu tanggung jawab yang minjem ya. Nah sekarang bagaimana biaya barang yang dipinjam, karena barang yang dipinjam itu harus pakai bensin atau harus pakai solar gitu, seperti motor atau kolektor, harus dikasih makan seperti sapi atau kerbau. Itu tanggung jawab siapa? Jawabannya, wa kharaja bi mu'natir rodi mu'natul mu'ar, keluar dari kata biaya mengambil dan mengembalikan, keluar mu'natul mu'ar, biaya barang yang dipinjam. Seperti ngasih makan kerbau atau sapi, ngasih solar kolektor atau ngasih bensin motor. Patal zamul malik, menurut kaul pertama, itu kewajiban yang punya motor atau yang punya kolektor atau yang punya sapi, kata kaul pertama ya. Kewajiban pemilik yang ngasih makan sapi. Kata bakar yang minjem, ini sapi yang gue pinjem dari lu, tolong dikasih makan. Ini kan sapinya punya lu. Kata kaul pertama, kewajiban yang punya ngasih makan. Fatal zamul malik li'annaha min hukukil milki, karena ngasih makan termasuk hak kepemilikannya. Maka harus yang punya yang ngasih makan sapi itu, menurut kaul pertama. Berarti kalau ngikutin kaul pertama, yang harus ngisi solar yang punya kolektor gitu. Yang ngisi bensin harus yang punya motor, yang minjemin. Itu kata kaul pertama dengan alasan li'anna min hukukil milki. Tapi kata kaul kedua, wa kholafal qadi, berbeda dengan kaul kedua, kaul Imam Qadi Husain. Waqala, kata Imam Qadi Husain, innaha alal musta'ir, yang wajib ngasih makan sapi, yang wajib ngasih makan kebo itu yang minjem lah. Enak aja, udah dikasih pinjem, ngerepotin yang minjemin gitu kan. Harus ngasih makan sapi kebo segala. Ya tanggung jawab yang minjem lah, karena kemanfaatan sapi kan dipakai oleh yang minjem. Begitu juga minjem kolektor, minjem motor. Ya yang ngisi bensin, ngisi solar harus yang minjem, kata kaul kedua. Karena kemanfaatan kolektor, kemanfaatan motor dipakai oleh yang minjem. Nah, dalam prakteknya di masyarakat beda-beda ya. Kalau kata yang minjemin, ya udah nggak apa, pakai aja. Ini uang bensinnya ada kan yang begitu ya. Kalau yang simpati, yang benar-benar simpati, ya udah pakai aja motornya, ini uang bensinnya. Ada juga yang nanti awas kalau udah lu bawa motor ini isi bensinnya ya, tadinya full tank itu. Ya kita harus ngisi. Jadi pada prakteknya ya tergantung yang minjemin lah. Kalau kata yang minjemin harus isi bensin ya kita isi. Kalau kata yang minjemin, udahlah nggak usah diisi, nggak apa, berarti kita nggak harus isi. Itu aja. Wajaza likulin minal mu'ir wal musta'ir ruju'un fil ariyah mutlaqatan kanat au mu'aqqatatan. Deskripsi masalah
Jahid minjem motor punya Bakar 3 hari. Kata Jahid, Kar, gue pinjem motor lu dulu 3 hari aja. Ada acara hajatan di rumah untuk nganterin kunjungan. Oh ya udah, kata Bakar, bawa aja tuh motor. Baru 1 hari Bakar datang ke rumah Jahid. Kata Bakar, sorry ya, motor yang saya pinjamkan ke kamu mau saya ambil, karena saya juga punya keperluan. Kata Jahid, Kar, gua kan minjemnya 3 hari, Kar. Jadi ya belum boleh diambil dong kalau belum 3 hari. Kata Bakar, ya nggak bisa lah, motor-motor gua juga ada keperluan. Pokoknya mau gua ambil. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Pertanyaannya, bolehkah Bakar mengambil motor yang dipinjamkan kepada Jahid? Jawabannya wajaza, boleh. Likullin minal mu'ir, kepada Bakar yang meminjamkan motor kepada Jahid, boleh ruju'un fil ariyah, mengambil motor mutlakotan kanat au muakkotatan, baik motor yang dipinjamkannya itu dimutlakan, nggak disebutin berapa harinya, au muakkotatan, atau di hari-hari atau di waktu-waktu 3 hari. Gue pinjem motor, Kar, 3 hari untuk nganterin kunjungan, baru 1 hari Bakar datang mau ngambil motor, boleh. Karena akad ariyah ini, akad pinjam meminjam ini termasuk akad jaiz ya, minal akidain, akad yang boleh dari kedua belah pihak, bukan akad lazim, sehingga boleh yang meminjamkan mengambil kembali barang yang dia pinjamkan, walaupun sudah akad. Misalnya, ya udah Kar, ya udah Ed, kata Bakar, tuh bawa motornya, ini kuncinya. Baru mau berangkat gitu kan, bawa motor itu, dimarahin misalnya Bakar sama istrinya, motor cuman satu-satunya, pinjem-pinjemin loh gitu. Biarin nanti malam gua kasih lu, kata istri. Akhirnya kata Bakar, gua nggak jadilah minjemin motor. Boleh, karena akad pinjam meminjam ini termasuk akad jaiz. Beda dengan sewa, beda dengan jual beli. Kalau itu mah akad lazim. Kalau sudah ijab qabul dan sudah serah terima, udah nggak bisa dibubar lagi. Wajaza likullin minal musta'ir ruju'un fil ariyah mutlaqatan kanat au muakkotatan. Bakar meminjamkan motor kepada Jahid 3 hari. Kata Bakar, ya udah Ed, kalau lu mau pakai motor itu untuk nganterin kunjungan, nggak apa, bawa aja, ini kuncinya. Berapa hari Ed lu mau pinjam motor ini? 3 hari, hajatannya sekitar 3 hari. Ayo udah nih kuncinya nih. Baru dapat sehari, Jahid pakai motor yang dipinjam dari Bakar itu. Dipulangkan oleh Jahid kepada Bakar. Kata Jahid, Kar, alhamdulillah ada motor keponakan gua di rumah. Jadi nggak kepake motor ini. Ya udahlah, gua anterin aja nih motornya. Terima kasih ya. Padahal baru sehari. Waktu akad ngomongnya 3 hari, boleh. Wajaza likullin minal musta'ir ruju'un fil ariyati mutlaqatan kanat au muakkotatan. Boleh kepada yang pinjem mengembalikan motor pinjaman walaupun apa itu belum habis masa pinjamnya gitu. Ngomong minjemnya 3 hari, baru 1 hari udah dipulangin, boleh.
boleh. Karena akad pinjam meminjam ini termasuk akad yang jaiz minal akidain, akad yang hukumnya hanya sekedar boleh, sehingga masing-masing boleh membubar akad. Akad yang jaiz dari kedua belah pihak itu atau jaiz minal akidain itu, satu akad ariyah meminjamkan, nah ini termasuk akad jaiz minal akidain, sehingga masing-masing yang meminjamkan atau yang pinjam boleh membubar akad. Kedua, akad wakalah, ini juga sama, termasuk akad yang jaiz minal akidain, sehingga masing-masing boleh membubar akad. Kata Jaid, Kar, gua wakil sama lu, tolong beliin spare part di sana di Karang atau di Teluk. Oh iya, sini uangnya. Mana yang mau dibeli? Tolong ditulis. Baru berangkat satu langkah, dua langkah. Kata Bakar, nggak maulah gue jadi wakil. Ada keperluan lain soalnya gue nih, catatannya nih uangnya. Boleh. Karena akad wakalah termasuk akad jaiz minal akidah. Atau kita yang mewakilkan, Kar, apa? Gua wakil sama lu, tolong beliin spare part di Teluk. Ini uangnya, nih catatan. Oh iya, upahin ya, tenang aja. Baru mau berangkat si Bakar, kita panggil, sini Kar. Apa? Nggak jadilah gua mewakil ke lu, soalnya gua yang mau ke sana. Boleh. Karena akad wakalah termasuk akad jaiz minal akidain, akad yang boleh masing-masing membubar akad. Sama seperti mewakilkan dalam menjual sesuatu gitu. Kar, saya wakil kepadamu, tolong jualin motor gue. Tenang aja, nanti kalau laku dapat kamu 5% misalnya. Baru satu hari Bakar bawa motor kita untuk dijual, untuk ditawar-tawar. Kita bubar, Kar, nggak jadilah. Gua ngewakilin nama lu sini motornya. Soalnya ada yang mau beli motor itu dari gua, jadi gua nggak jadi ngewakil nama lu. Boleh, karena akad wakalah termasuk akad jaiz minal akidah. Cuman ya Bakar pasti kecewa gitu. Untuk menghilangkan kekecewaannya ya kasihlah uang dengar gitu. Berapa kayak gitu. Karena dia mengharapkan persentase kan. Ketiga, akad syirkah. Ini termasuk akad jaiz minal akidain, sehingga masing-masing boleh membubar akad. Akad syirkah itu menyatukan modal ya. Lu punya uang nggak? Punya 10 juta. Ah, gue juga punya uang nih 10 juta. Kita satuin modal. Kita satuin, jadi lu 10 juta, gue 10 juta. Jadi 20 juta. Terus kita bareng-bareng beli kain, bareng-bareng dagang. Nanti keuntungan bagi 3 ya. 1/3 untuk penambahan modal, 1/3 keuntungan untuk gua, 1/3 keuntungan untuk lu. Kira-kira jalan sebulan atau 2 bulan, Jaid merasa kecewa gitu dengan Bakar. Maka boleh Jaid ngebubar, Kar, udahlah, akad syirkahnya kita sampai sini aja. Lu nggak jujur sih orangnya. Gua nggak seneng kalau lu nggak jujur. Enak di lu, nggak enak di gua. Udahlah sampai sini aja akad.
modal lu 10 juta, modal gua 10 juta, nah sekarang udah berupa barang, ya kita bagi dua aja deh. Nah sekarang lu jalan dagang sendiri, keuntungan untuk lu semua, gua jalan dagang sendiri, keuntungan untuk gua semua. Boleh. Karena akad sirkah termasuk akad jaiz minal akidain, sehingga masing-masing boleh membubar akad. Terus keempat, akad kirod ya. Akad kirod termasuk akad jaiz minal akidain juga. Akad kirod itu akad maparobati lah. Akad maparobati. Seperti begini kirod mah. Bakar ngedagangin es kepunyaan kita. Jadi esnya punya kita, didagangin oleh Bakar. Dia ngambil keuntungan, maparobati itu ngambil keuntungan. Ngambil es misalnya 100 biji. Sore pulang paling cuma laku 10 atau 15 gitu ya. Pada banyak esnya. Terus kita bilang kepada Bakar, apa? Kamu ngedagangin esnya, udahlah sampai sini aja. Biar saya sendiri aja yang ngedagangin es. Nah boleh itu, ngebubar. Atau Bakarnya ngebubar. Nggak mau lagi lah saya ngedagangin es punya Bapak. Boleh. Karena akad kirot termasuk akad jaiz minal akidain. Sehingga masing-masing boleh membubar akad. Akad wadiah, titipan, pun termasuk akad jaiz minal akidain. Sehingga masing-masing boleh membubar. Misalnya Jahid nitipin motor kepada Bakar. Karena gue nitip motor sih, oh ya udah. Baru setengah hari misalnya, kita ngebubar, nggak jadi Kar, gue nitipin motornya, gue ambil. Atau kata Bakar, nggak mau lah, gue ketitipan motor tuh ambil aja motornya, boleh. Masing-masing boleh ngebubar. Karena termasuk akad jaiz minal akidain. Selanjutnya yang termasuk akad jaiz minal akidain itu adalah ju'alah. Ju'alah itu ngasih upah. Kalau sampean nemuin barang punya saya yang hilang, sampean saya kasih upah sebesar 1 juta rupiah. Nah itu ju'alah namanya. Terus setelah 1 hari misalnya kita bubar. Udah ketemu belum? Belum ketemu. Udahlah nggak jadi, gue mau ngupain dulunya. Sampai sini aja gitu. Jadi lu nggak usah nyari lagi. Udah gue tarik akad ju'alahnya, boleh itu. Ketujuh yang termasuk akad jaiz minal akidain adalah hibah sebelum diserah terimakan. Hibah kalau belum diserah terimakan dia belum deal ya. Kalau baru cuman ngomong-ngomong doang. Doain aja Pak Ustadz supaya saya jadi. Pokoknya kalau jadi nanti Ustadz saya kasih mobil gitu. Jadi. Tapi mobil belum diserah terimakan gitu. Nah itu masih termasuk akad jaiz minal akidain. Sehingga boleh ngebubar. Ustadz saya nggak jadilah ngasih mobil. Boleh, termasuk akad jaiz minal akidain. Kalau belum diserah terimakan masih bisa ditarik lagi omongannya. Tapi kalau sudah diserah terimakan udah nggak bisa lagi karena udah deal gitu. Atau yang mau dikasihnya itu enggak lah, saya emang nggak mau, boleh dia ngebubar gitu. Karena termasuk akad jaiz minal akidain.
Terus lagi ada akad lazim minal akidain, akad yang positif dari kedua belah pihak, sehingga masing-masing tidak boleh membubar akad. Satu, akad jual beli. Kalau sudah dilaksanakan transaksi jual beli, lalu sudah diserah terimakan dan sudah pisah dari majelis akad, maka udah nggak bisa ngebubar, masing-masing nggak bisa, baik penjual atau pembeli, kecuali kalau dari barang yang dibeli itu ada kecacadan, maka pihak pembeli boleh melaksanakan khiyar aib, minta diganti barang atau kembali uang. Khiyar aib itu lain lagi. Terus akad mesen juga termasuk akad lazim. Jadi kalau kita sudah memesan sesuatu, nah itu udah nggak bisa ditarik lagi. Dan kalau kita dipesan sesuatu harus kita laksanakan gitu, karena termasuk akad lazim. Terus yang termasuk akad lazim lagi nomor ketiga adalah suluh. Suluh, baik suluh ibro maupun suluh muawadoh. Suluh ibro itu damai hutang dengan cara membebaskan sebagian hutang. Seperti Bakar punya hutang kepada Zaid 1 juta karena Bakar susah bayar gitu kan. Akhirnya kata Zaid, "Kar, apa? Lu itu punya hutang sama gue 1 juta, susah amat bayarnya. Udahlah, kalau memang lu nggak mau bayar 1 juta karena nggak mampu, udahlah bayar 500 saja, gue suluh ibro. Lu bayar 500.000 aja." Nah itu suluh namanya, damai hutang, dengan cara dibebaskan sebagian hutang. Nah itu kalau sudah diucapkan, itu udah deal, dia nggak bisa ditarik lagi. Sehingga kalau Bakar udah bayar ke Zaid 500.000, udah nggak bisa ditarik lagi. Zaid udah nggak bisa ngomong, "Oh, lu baru bayar 500 ya, berarti lu 500 lagi." Udah nggak bisa. Nah udah deal dia. Keempat, hawalah, memindahkan hutang. Ini juga termasuk akad lazim yang masing-masing tidak boleh membubar akad. Seperti misalnya saya punya hutang kepada Pak Ustadz Mail 1 juta. Ustadz Mail punya hutang ke Kang Rio 1 juta. Saya nagih, saya punya hutang kepada Kang Ustadz Mail 1 juta. Kang Ustadz Mail punya hutang kepada Kang Rio 1 juta. Kang Rio nagih ke Ustadz Mail, Ustadz punya hutang sama saya 1 juta, bayar dong. Waduh lagi bokeh berat nih Kang Rio. Tapi kalau Kang Rio mau, Ustadz Cecep punya hutang sama saya 1 juta. Udah, saya pindahkan saja hutang saya ke Kang Rio, saya pindahkan ke Ustadz Cecep. Jadi Pak Rio langsung aja nagih ke Ustadz Cecep. Kata Kang Rio, ya udah mau lah, daripada gue susah nagih sama Ustadz Mail, dengan gue nagih sama Ustadz Cecep aja. Nah, jadi dengan adanya ijab kabul, apa itu hawalah, ijab kabul memindahkan utang tadi, udah deal. Sehingga masing-masing nggak bisa membuat akad kalau sudah ijab kabul, karena termasuk akad lazim. Terus selanjutnya ijaroh, sewa menyewa. Kalau sudah diucapkan akad sewa menyewa, saya sewakan rumah ini kepadamu selama 1 tahun dengan harga 3 juta. Nah sebelum 1 tahun nggak boleh kita yang punya rumah narik. Nah, jadi gue nyewainnya, ini uang gue balikin, nggak bisa. Atau yang nyewa, nggak jadilah saya nyewanya, sini uang saya, nggak bisa, karena termasuk akad lazim ya. Kecuali ini secara hukum ya, kecuali kalau kita yang punya rumah misalnya ridho. Kalau misalnya nih saya nyewain rumah, ya, saya nyewain rumah ke Kang Iwong. Setahun berapa? 3 juta.
Kata Kang Iwong, baru seminggu nggak jadilah Pak Ustadz saya nyewa rumahnya. Tolong uang dikembalikan. Nah sebetulnya secara hukum nggak bisa kan? Karena ini termasuk akad lazim. Tapi karena kebijaksanaan saya gitu, ya udahlah nggak apa Kang Iwong, ini uang. Nah, ini melain lagi namanya kebijaksanaan. Sebetulnya saya boleh mempertahankan, nggak bisa Kang Iwong, orang udah deal. Ini termasuk akad lazim, nggak bisa diambil lagi. Ya terserah Kang Iwong lah, mau diisi mau enggak ya. Udah deal. Kalau saya mau begitu ya saya punya hak. Karena ini termasuk akad lazim. Tapi kalau saya bijaksana ya. Jadi kalau saya ridho mah nggak masalah. Ridho Sayyidul Ahkam. Ya udahlah nggak apa Kang Iwong, nih uangnya nggak masalah. Jadi enak muamalah dengan orang yang bijak itu enak. Enak. Nah itu ya. Selanjutnya ya seperti jual beli aja kan, termasuk akad lazim. Termasuk akad lazim. Kang Iwong beli kain dari saya. Sudah dilaksanakan ijab kabul jual beli. Dan barang sudah diserah terimakan, bahkan Kang Iwong sudah meninggalkan toko saya, berarti udah deal tuh jual beli, udah nggak bisa dibalikin. Kecuali kalau ada kecacatan. Nah, karena Kang Iwong nyesel gitu kan, kecewa gitu kan, karena Kang Iwong nyesel, hanya balik lagi ke toko saya. Gak jadilah belinya. Nah sebetulnya saya boleh, nggak bisa Kang Iwong. Soalnya ini akad lazim, nggak bisa ditarik lagi, nggak bisa dibalikin lagi. Di kwitansi kan udah ada tulisan, nggak bisa baca apa Kang Iwong. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Kecuali kalau ada aib gitu, maka boleh melaksanakan hiyar aib. Nah seperti itu kan, karena termasuk akad lazim. Jadi saya boleh gitu mempertahankan, nggak mau dibalikin karena hak saya. Gitu. Tapi kalau misalnya saya ngemaklum, ya udahlah nggak apa, kalau kain nyesel mah siniin kainnya nih, uangnya saya balikin. Nah ini disebut dengan iqolah yang seperti ini. Pahalanya besar memang. Di akhirat akan diampuni dosa-dosanya orang yang bijak seperti ini. Tapi ya langka orang. Soalnya rata-rata jiwa pedagang pengennya untung. Gak ada yang mau rugi. Nah itu ya. Ke ijaroh, musako. Hibah, selanjutnya hibah yang sudah diserah terimakan. Kalau udah diserah terimakan, udah akad lazim itu, nggak bisa ditarik lagi. Selanjutnya ada lagi akad yang jaiz min ahadihima, yang boleh membubar tapi cuma salah satunya saja. Yakni akad rohn, akad gadai menggadai. Nah, akad rohn ini termasuk jaiz min ahadihima, akad yang boleh membubar tapi cuma salah satunya saja, yakni pihak murtahin ya. Oh ya, orang yang menerima gadean boleh membubar akad gadai. Seperti misalnya Pak Ustadz Mail ngutang duit dari saya. Ustadz ngutang duit 10 juta sebagai jaminan kalau utang gak kebayar tuh sawah misalnya, gadeannya atau jaminannya. Oh ya udah, saya kasih utang Ustadz Mail 10 juta, gadeannya sawah. Nah di sini yang boleh membubar cuma saya. Karena kebijaksanaan saya, misalnya, udahlah Kang Ustadz Mail,
Saya percaya sama kau, gak usah pakai gadean, gak usah pakai gadean sawah, gak pakai gadean sawah, gak usah pakai gadean sawah. Ini surat sawahnya bawa lagi aja. Nah, boleh saya membubar akad rohninya. Tapi kalau Kang Ustadz Mail yang sudah nyerahin surat sawah ke saya, nggak bisa dia ngebubar. Nggak jadilah pakai gadean, nggak bisa dia. Cuman saya yang bisa ngebubar. Nah itu ya. Hatta fil i'arati lidabni mayyitin qabla muwaratihi biturab. Walau ba'da wad'ihi fil qabri la ba'dal muwarati hatta yabla. Zaid meminjamkan tanah kepada Bakar untuk penguburan anaknya misalnya. Kata Bakar, tanah lu kan lebar, tanah saya pas-pasan cuman serumah doang gitu kan. Di sini nggak ada tanah kuburan umum, saya numpang sih untuk ngubur jasad anak saya di tanah kamu. Itu tanah kamu yang dekat rumah saya itu. Oh ya udah nggak apa. Akhirnya Bakar ngegali kuburan di tanah Zaid. Berarti status tanahnya kan pinjaman itu. Baru selesai ngegali, belum diuruk, Zaid datang, kata Zaid, Kar, gua nggak jadi minjemin tanah untuk penguburan anak lu itu. Boleh nggak itu ditarik lagi? Boleh. Karena akad meminjamkan termasuk akad jaiz. Ini kita bicara hukum ya. Cuman ya kalau menurut hukum kalau menurut hukum syara boleh. Boleh. Cuman kalau menurut hukum adat ya tega bener orang yang kayak gitu. Ya menurut hukum syara juga sekedar boleh ya. Boleh tapi ya nggak bijak orang yang kayak gitu. Sebab beda ya antara sekedar boleh dengan bijaksana, beda. Kalau boleh belum tentu bijaksana gitu. Tapi kalau sudah bijaksana itu lebih dari sekedar boleh. Karena bijaksana itu di atas boleh. Sama dengan sah dengan sempurna. Kalau sempurna itu pasti sah. Tapi sah belum tentu sempurna. Enggak jadilah Kar gua minjemin tanah untuk nguburin anak lu itu. Sorry ya, takut gua nanti dihantuin lagi. Boleh itu, hatta fil i'arati lidabni maitin, sehingga di dalam meminjamkan tanah untuk penguburan mayit boleh ditarik lagi. Tapi dengan catatan qabla muwaratihi biturab, sebelum diuruk pakai tanah. Jadi kalau belum diuruk masih bisa ditarik lagi. Walau ba'da wad'ihi fil qabri, walaupun sudah diletakkan mayit di dalam kuburan tapi belum diuruk, masih bisa ditarik. La ba'dal muwarati, nggak boleh ditarik lagi kalau sudah selesai penguburan, udah beres penguburan. Jadilah, Kar, gua nginjemin tanah untuk penguburan anak lu, kalau udah selesai dikubur mah nggak bisa. Hatta yabla, sampai busuk. Sampai jenazah, sampai mayit busuk. Kenapa? Kalau sudah selesai penguburan itu nggak boleh ditarik lagi. Kalau boleh ditarik lagi kan harus digali itu, ya, harus digali lagi. Udah 2 hari 3 hari misalnya, kata Zaid, Kar, gua nggak jadilah minjemin tanah untuk penguburan anak lu itu. Kalau boleh ditarik lagi berarti kan harus digali. Sedangkan udah 3 hari 4 hari mah busuk itu kan.
jadi ter itu sekujur badan. Jadi merusak kehormatan mayit kan, lihat hurmatil mayit, maka nggak boleh ditarik lagi kalau sesudah selesai penguburan, nunggu sampai jadi tanah dulu, nanti sudah tulang belulang jadi tanah, baru boleh ditarik lagi. Apa, anak kamu yang dikubur di tanah saya itu udah 3 tahun udah jadi tanah, jadi mohon dipindahkan. Nah, baru silahkan digali, dipindahkan. Jasad mayit yang tidak dimakan tanah itu, satu, jasad para nabi, kedua, jasad para syuhada, ketiga, jasad para ulama ul akhirah, ulama-ulama akhirat yang pikirannya cuma akhirat. Keempat, jasad qari'ul Quran yang karena Allah, baca Qurannya karena Allah, bukan karena angpau, bukan. Kelima, jasad tukang azan yang karena Allah. Itu insya Allah tidak akan dimakan oleh tanah. Dan yang rajin baca surat Tabarok juga sama. Wa suratul mulki tadfa'u azabal qabr. Orang yang rajin baca surat Tabarok akan tertolak dari siksa kubur. Wala ruju'a li musta'irin haitsu talzamuhul isti'arah ka iskani mu'tadatin. Deskripsi masalah. Zaid punya istri dakdu misalnya, ditolak satu oleh Zaid, berarti tolak rojai kan. Istri yang kita tolak satu atau tolak dua masih tolak rojai, artinya masih bisa kita rujuk, masih bisa kita tarik kembali dengan berkata rojak tuki, saya rujuk kamu, udah nyambung lagi itu pernikahan. Kalau udah tolak 3 udah nggak bisa dirujuk, nggak bisa ditarik kembali. Nah, istri yang ditolak 1 atau tolak 2, tolak rojai, itu selama menjalankan iddah 3 sucian atau 3 bulan, wajib kita beri nafkah. Ya seperti istri aja gitu, tiap hari kita kasih nafkah. Dan wajib kita merumahinya. Elat li anna roj'iyata kazaujah, karena istri yang sedang menjalankan iddah rojai itu kazaujah, hukumnya masih sama seperti istri, cuman nggak boleh digauli. Kalau mau digauli harus ngomong rujuk dulu, rojak tuki, saya rujuk kamu, nyambung lagi kan pernikahan, baru boleh digauli. Jadi sama seperti istri, persamaannya wajib dirumahi dan wajib diberi nafkah. Lalu Zaid minjem rumah Ibrahim misalnya, Pak Ibrahim minjem rumah sih 3 bulan aja untuk ngerumahin istri saya dakdu yang menjalankan iddah rojai. Oh ya udah. Nah kan minjem ini termasuk akad jaiz ya. Boleh masing-masing membatalkan akad ya. Baik yang minjem atau yang meminjamkan. Pertanyaannya, bolehkah Zaid mengembalikan rumah kepada Ibrahim sebelum dakdu habis iddah? Misalnya dakdu baru ngejalanin iddah 2 bulan, baru 2 bulan, belum habis kan iddahnya, masih sebulan lagi. Kata Zaid, udah lu pergilah dari rumah ini, soalnya rumahnya mau gua balikin ke yang punyanya, ke Pak Ibrahim, gua dapet minjem. Gak boleh Zaid mengembalikan rumah itu kepada Pak Ibrahim, karena Zaid masih punya kewajiban ngerumahin dakdu sampai habis iddah.
Nah ini keterangannya. Wala ruju ali musta'irin haitsu talzamul isti'arah. Tidak boleh Zaid yang minjem rumah dari Pak Ibrahim untuk ngerumahin Dakdu, istrinya yang sedang menjalankan idah rojai, haitsu talzamuhul isti'arah, karena Zaid wajib ya ngerumahin Dakdu sampai habis iddah. Maka Zaid nggak boleh mengembalikan rumah itu kepada Pak Ibrahim sebelum Dakdu habis iddah. Biarin nunggu Dakdu sampai habis iddah dulu, baru nanti dikembalikan rumah itu kepada Pak Ibrahim. Kecuali Pak Ibrahim, kalau Pak Ibrahimnya membubar akad, bisa dia apa rumah yang gue pinjemin kalau untuk ngerumahin istri yang ngejalanin iddah itu mau gue ambil. Ibrahim mah bisa. Berarti Zaid masih harus ngerumahin Dakdu kan sampai habis iddah. Ya terserah Zaid mau pinjem dari yang lain atau nyewa. Wala limu'irin pisapinatin sorot fil lujjah wa fiha mata'ul musta'ir. Zaid mau nyebrang ke Jawa, numpang naik perahu bakar. Lu mau nyebrang ke Jawa ya? Iya. Bawa apa? Bawa kopi. Gua numpang ya. Gue juga mau nyebrang ke Jawa. Ini cuman bawa koper doang pakaian. Oh ya udah, kata Bakar. Zaid namanya musta'ir, orang yang numpang ya. Bakar namanya mu'ir, orang yang numpangin, ngasih tumpangan ya. Ya numpang itu kan berarti minjem kemanfaatan perahu gitu. Nah begitu di tengah laut Selat Sunda, tadi kan dikatakan meminjamkan itu termasuk akad jaiz kan, boleh dari kedua belah pihak membubar akad gitu, menarik kembali akad. Nah baru sampai tengah laut Selat Sunda, kata Bakar, gua numpangin lu cuma sampai sini doang, udah turun lu sana. Boleh nggak itu? Kan tadi katanya termasuk akad jaiz itu. Jawabannya wala, nggak boleh. Wala nggak boleh. Limu'irin, menarik kembali akad i'arah. Wala nggak boleh menarik akad meminjamkan. Limu'irin, Bakar yang ngasih tumpangan pisapinatin kepada Zaid dalam perahu, naik perahu. Sorot fil lujjati, sementara posisi di tengah laut, itu tengah laut Selat Sunda. Nggak boleh Bakar apa itu narik akad meminjamkan, yang nggak boleh. Udah lu numpangnya sampai sini aja, gua ngasih pinjaman ke lu naik perahu gua sampai sini aja, udah lu turun di tengah laut Selat Sunda, coba gitu. Nggak boleh, nggak sah ini. Karena hukumnya wajib di sini meminjamkannya demi menyelamatkan roh Bakar. Karena hibdun nafsi, menyelamatkan roh itu kan wajib hukum. Jadi wajib minjeminnya sampai ke Merak sana gitu. Paham ya? Nggak boleh ditarik di tengah-tengah laut. Akad meminjamkannya itu. Begitu juga Zaid yang numpang di tengah laut Selat Sunda, gua numpang perahunya sampai sini aja lah. Udah gua mau berenang aja deh. Tetap nggak boleh, karena wajib hibdun nafsi, ya. Wajib menyelamatkannya nyawa. Wa bahasa Ibnu Rif'ah annalahul ujroh. Tapi menurut bahasan Kiai Ibnu Rif'ah mah boleh. Boleh Bakar di tengah laut Selat Sunda menarik akad meminjamkannya. Kata Bakar, gua numpangin lu naik perahu gue ini cuman sampai sini aja.
Menurut Imam Ibnu Rifah boleh. Cuman berarti nanti dari tengah Laut Selat Sunda sampai ke Meraknya, Zaid harus bayar gitu. Paham ya? Jadi pindah dia dari Lampung ke tengah Laut Selat Sunda, akadnya IARO, meminjamkan gratis, nggak harus bayar. Nanti dari tengah Laut Selat Sunda sampai ke Merak, akadnya ijaroh, nyewain, berarti harus bayar. Kalau misalnya ongkos 100.000, berarti si Zaid bayarnya berapa? 50.000. Paham ya? Kalau disuruh turun mah yang nggak boleh lah. Wala pijazin lidak mijidarin mailin ba'dastinadi walahul ujroh minar ruju. Wala pijazin lidak mijidarin mailin ba'dastinadi walahul ujroh minar ruju. Zaid minjem balok punya bakar untuk nopang atau nunjang rumahnya yang mau roboh. Kata Zaid, Kar, gue minjem balok, Kar, untuk nopang rumah gue itu udah mau rubuh itu. Oh ya udah tuh, ambil aja di belakang rumah, banyak balok gua nggak dipakai kok. Berapa biji lu perlu bawa aja. Udah gue minjem 3 biji aja ya. Ya, bawalah 3 biji. Dipakai nopang rumah Zaid. Baru 1 minggu datang Bakar. Kata Bakar, gua mau ngambil balok yang gue pinjemin ke lu itu. Soalnya mau gue pakai. Kata Zaid, Kar, waduh, itu balok dipakai nopang rumah gue yang mau udah rubuh, yang udah mau rubuh. Lah kalau lu ambil, rubuh rumah gue. Pertanyaannya, bolehkah Bakar menarik kembali balok yang dipinjamkan kepada Zaid? Sementara kalau ditarik kembali timbul kemadaratan kan? Maka nggak boleh di sini, nggak boleh. Nah ini keterangannya. Wala pijazin, dan tidak boleh menarik kembali barang yang dipinjamkan. Pijazin berupa balok, lidak mijidarin mail, untuk nopang dinding yang udah merubuh. Nggak boleh ditarik kembali ba'dastinadi kalau si balok itu sudah dipakai nopang. Kalau sudah dipakai nunjang, nggak boleh tarik lagi. Karena timbul kemadaratan, rubuh rumah Zaid. Jadi kalau baloknya diambil mah nggak boleh, paling akadnya pindah akadnya. Walahul ujroh minar ruju, pindah kepada akad ijaroh. Seminggu kemarin pinjaman jatuhnya kan, nggak harus bayar. Nah sekarang mah kata Zaid, Kar, kalau lu ambil nih balok yang dipakai nopang rumah gua rubuh nih. Udahlah, biar lu enak, gua sewa aja lah. Sebulan, sampai gua kebeli balok, sampai gua kebeli material untuk ngedandanin rumah gue. Udah gua sewa nih, biar lu enak, gua enak. Udah gua sewa nih balok lu sebulan ya. Per balok misalnya 50.000, jadi 3 balok 150, ini gue bayar. Ya paling kayak begitu. Kalau diambil mah balok nggak boleh. Paling solusinya pindah dari akad i'aroh kepada akad ijaroh. Walau ista'ara lil bina lam yajuz lahu dzalika illa marratan wahidatan. Walau qola'a ma banahu lam yajuz lahu i'adatun illa biiznin jadidin illa idza sarraha lahu bitajdid marratan ukhra. Kata Zaid, Kar, apa? Tanah lu itu kan dekat sekolahan SD.
Gua numpang bikin warung sih di tanah lu itu untuk dagang supaya anak-anak sekolah bisa jajan. Oh ya udah, nggak apa, kata Bakar, lu bikin warung aja tuh di tanah gue yang dekat sekolahan SD itu. Akhirnya Zaid bikinlah warung di tanah Bakar yang dekat sekolahan SD. Kira-kira dapat 1 tahun, warung itu rubuh, tertiup angin. Pertanyaannya, apakah Zaid harus minta izin lagi kepada Bakar untuk membuat warung lagi? Jawabannya masuk. Lawistarolil bina. Kalau Zaid minjem tanah punya Bakar, lil bina untuk bikin warung, lam yajuz lahu dzalika, maka tidak boleh kepada Zaid bikin warung ila marrotan wahidatan, kecuali hanya 1 kali. Jadi meminjamkannya itu berlaku hanya untuk 1 kali bikin warung. Tapre palau kolaa mabanahu, kalau warung itu rubuh tertiup angin misalnya, lam yajuz lahu i'adatun, maka nggak boleh Zaid ngebangun warung itu lagi illa biiznin jadidin, kecuali harus ngomong dulu kepada Bakar. Kar, apa warung yang gue bangun di tanah lu kemarin itu rubuh ketiup angin, mau gue bangun lagi ya? Ya udah, nggak apa, boleh. Illa idza sarraha law bitajdid marotan uhra, kecuali kalau dari awal Bakar udah ngomong sama Zaid, ya udah lu pakai aja tuh tanah gua untuk bikin warung, sebetahnya lu bikin warung di tanah gua. Nah, kalau pakai ngomong sebetahnya berarti kan ini mah boleh berkali-kali kita bikin warung di situ kan. Berarti kalau rubuh kita bangun lagi, nggak harus ngomong lagi. Walau ista'aro lil giros lam yajuz lahu dzalika illa marotan. Walau gharasahu lam yajuz lahu i'adatun illa biiznin jadid bila iza sarra halau bitajid marotan oro. Zaid minjem tanah punya Bakar untuk nanam semangka. Kata Zaid, Kar, tanah lu itu nganggur itu, kayak tanah tak bertuan. Udah, gue pinjem aja sih untuk nanam semangka. Tenang aja, nanti kalau panen ya adalah pengertian dari gue, ngasih lah gue semangka. Oh ya udah, pakai aja. Gue pinjemin tanah itu ke lu. Nah, setelah semangka dipanen, bolehkah Zaid menanam semangka lagi di tanah tersebut? Gak minta izin lagi kepada Bakar? Jawabannya lawis ta'aro lil giros, kalau Zaid minjem tanah punya Bakar untuk nanam semangka, lam yajuz lahu dzalika ila marotan waidah, maka nggak boleh Zaid nanam semangka kecuali cuma 1 kali. Kalau gorosahu, kalau kolaa ma gorosahu, kalau sudah selesai dipanen semangka itu, lam yajuz lahu i'adatun, nggak boleh Zaid nanam semangka di tanah itu lagi illa biiznin jadidin, kecuali harus minta izin lagi kepada Bakar. Semangka itu udah panen nih, nyicipin buah semangkanya, gua nanam lagi ya situ ya. Oh ya udah, baru boleh. Illa idza sarraha law bitajid maratan oro, kecuali kalau memang Bakarnya sudah menjelaskan dari awal. Kata Bakar, ya udah pakai aja tanah gua, sebetah lu dah. Kalau lu panen tanam lagi nggak apa, manfaatin daripada nggak kepegang sama gua. Kalau kayak gitu nggak harus ngomong dulu. Wallahu a'lam bishawab.